Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Mari kita lanjutkan tafsir Maudhu'i Bidirayah. Insyaallah hari ini akan membahas surat Al-Isra nomor 17, ayat yang keempat. Judulnya Bani Israel dulu, kini, dan akan datang, serta sikap kita sebagai umat Islam. 5 ayat ini, pertama di sini dijelaskan tentang bangsa Bani Israel itu akan melakukan 2 kali kerusakan. Kemudian yang kedua, karakter tabiat orang Bani Israel yang disebut di Quran, kemudian mereka menamakan Israel, tetapi sesungguhnya Zionis, itu punya karakter uluwan kabiro. Uluwan itu artinya sombong, angkuh, dan takabur. Kemudian di ayat yang kelima, dijelaskan bahwa ketika mereka membuat satu kerusakan, maka Allah mengutus hambanya untuk menyelesaikan kesombongan Bani Israel. Kemudian di ayat yang ke-6, mereka kalau sudah diperingatkan dengan berbagai cara yang saat itu sampai diperangi, sesungguhnya kalau sadar berbuat baik, pasti mereka selesai persoalannya. Tetapi karena memang tabiat mereka itu berbuat uluwan kabiro, sehingga melakukan kesalahan yang kedua. Makanya di sini di ayat yang ke-6 oleh Allah dijelaskan tentang siksaan yang kedua. Jadi begitu buat kerusakan disiksa, harusnya mereka sudah siksa sadar, kemudian berbuat salah lagi, disiksa lagi. Kemudian ayat yang ke-8 yaitu ada kalimat wa in untum unna. Artinya tabiat mereka itu selalu kerap berbuat kejahatan. Kalau mereka berbuat kejahatan, Allah berfirman, kami akan menurunkan azab lagi. Kalau istilah kita, kau jual kami borong. Padahal di ketentuan dalam kitab Taurat dari Lauh Mahfuz hanya 2 kali saja. Tetapi mereka lebih dari berbuat jahatnya 2 kali. Ini kalimat in untum unna, nanti kita akan jelaskan proses setelah Rasulullah lahir sampai hari kiamat. Kita akan membuat sikap kita seperti apa. Baik, saya akan rinci. Dari kalimat qadayna ila bani Israil fil kitab, ketentuan di dalam Lauh Mahfuz kemudian ditulis di dalam Taurat. Ini menurut para tafsir, ahli tafsir. Fil kitab di sini bukan Al-Quran, kitab Taurat. Syekh Jalus Suyuti bahwa ketentuan Bani Israil dalam kitab Taurat itu latub sinul fil ardi maroten, berbuat kerusakannya 2 kali. Tadi ya, 2 kali itu artinya ketentuannya begitu, tidak boleh 3 kali, apalagi berikutnya. Kenapa 2 kali? Karena kalau sudah 2 kali diperingatkan, itu harusnya sadar ya. Sebelum 2 kali kerusakan lalu sadar dia, tidak boleh 3 kali lagi kerusakannya. Nah kemudian kenapa mereka berbuat kerusakan? Karena memang di dalam surat Al-Imran ayat 112 itu dikenal bahwa dzalika bi annahum kan yakfuruna bi ayatillah. Mereka itu karena kufur kepada Allah, wa yaqtuluna anbiya bil haq, dan membunuh para nabi tanpa alasan. Dzalika bima asau, mereka memang selalu berbuat maksiat. Wa kan ya'tadun, maksiatnya melampaui batas. Sehingga di dalam sejarahnya Nabi Zakaria dibunuh oleh mereka. Kemudian setelah Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh. Karena itu para ahli tafsir yang dijelaskan, misal tafsir Ibnu Katsir, tafsir Sawi Al-Maliki, tafsir Samarqandi, kemudian Majmu' Tafasir yang lainnya, bahwa ketika mereka berbuat kerusakan membunuh Nabi, maka yang diutus pertama adalah dari itu kerajaan dari Romawi, yaitu namanya
Bukhtanasor atau Nebukadnezar. Bukhtanasor itu melawan Bani Israel itu tahun 588 SM. Jadi sebelum Nabi Isa lahir, Nebukadnezar atau Bukhtanasor itu sudah menyelesaikan persoalan kedurjanan Bani Israel. Itu dalam sejarah Bukhtanasor adalah dari Raja Babilonia, dari Irak kalau sekarang. Dari Persia juga pernah seperti Cyrus Alexander itu kira-kira 56 SM juga telah memberikan satu peluang kepada mereka untuk mengembalikan Bani Israel berkuasa di Yerusalem. Yerusalem itu sendiri kalau mereka dari Yerusalem atau ada juga Darussalam. Saya kira itu tidak harus diperdebatkan Yerusalem untuk di mana, tapi jelas bahwa mereka adalah tinggal di Palestina atau di Sam. Ini tidak sesuai dengan apa yang dimaksud di dalam Al-Quran. Kita akan jelaskan nanti. Sebab apa? Mereka berbuat sombong dan berbuat kerusakan. Kalau berbuat sombong saja tidak berbuat kerusakan, ya mending hanya ngomong doang. Atau berbuat kerusakan tidak sombong, mending juga. Nah karena itu di dalam surat ini ayat kelima, di sini wa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna likum ibadalana uli ba'sin syadid. Apabila datang wa'du ulahuma, di sini bukan janji tapi wa'id. Hukuman yang pertama dari dua hukuman, maka kami utus hamba-hamba kami yang uli ba'sin syadid, punya kekuatan dahsyat. Itu tadi menurut para tafsir pertama Bukhtanasor. Yaitu ini saya lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Jarir mengatakan bahwa yang pertama menyelesaikan adalah Bukhtanasor. Ini hadis diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab. Makanya Bukhtanasor ini menyelesaikan persoalan Yerusalem harus steril dari kemusikan dan kekafiran. Ini menurut para sejarah. Ya. Kenapa bisa Bukhtanasor yang utus? Karena Bukhtanasor di dalam sejarahnya ketika dia ke Damaskus melihat sesuatu kekeringan di Damaskus ini, ada satu pohon ketika mereka mengangkat pohon itu kok berdarah. Lalu ditanya, kenapa ini berdarah? Jawab mereka, ini kami kok tiba-tiba kalau angkat pohon ini kok ada darah. Karena kami dengar dari teman-teman sejawat dan perjuangan kami adalah orang yang termarginalkan oleh sistem. Kami mustadafin, yaitu dibantai oleh Bani Israel. Berapa jumlah orang yang dibantai? Ada 70.000 orang yang dibantai. Berapa jumlah orang yang dibantai? Ada 70.000 orang yang dibantai. Menurut sejarah 3 hari, menurut sejarah 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 1 hari. Jadi mereka sudah begitu melakukan kepada masyarakat. Ada yang mengatakan di situ bukannya Muslim sebenarnya, ya. Begitu perbuatan biadabnya itu Bani Israel kepada bangsa di dunia yang menghuni di Yerusalem. Ini menurut kisah yang dijelaskan dalam kitab Ibnu Katsir. Hadis-hadis Israiliyat boleh saja jadi contoh atau jadi ukuran bandingan misalnya kaitan dengan tambahan informasi. Misalnya dari Romawi itu ada penyembuhan ke Palestina, yaitu Raja Hadrianus. Hadrianus itu pada tahun 70 Masehi, tapi sudah ke Palestina. Tapi yang jelas artinya ba'atsna uli ba'sin syadid, artinya banyak versi yang menjelaskan ada pernah terjadi ketika keduniaan orang Bani Israel, Allah turunkan mereka yang kuat dan menghanguskan kaum Bani Israel pada saat itu. Sesungguhnya kalau kita lihat ayat yang ke-6, summa radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwal banin. Setelah mereka ditindas oleh tadi kelompok Bukhtanasor dan raja dari Persia, ini sebetulnya mereka sudah sadar. Sebab apa? Mendapatkan suatu kenikmatan. Amdadnakum, yaitu bi amwal, menguasai dunia atau perekonomian, wabanin, dan pengaruh yang cukup banyak. Bukan hanya kelompok mereka, tapi kelompok orang yang juga ikut kepada Bani Israel pada saat itu. Tapi sayang, mereka itu melakukan perbuatan jahat yang kedua setelah tadi mendapat bantuan, terutama dari disebut terkenal yaitu Zerubbabel, itu seorang raja yang luar biasa untuk memakmurkan Palestina atau memakmurkan negara Yerusalem pada saat itu. Kemudian ada juga, ini juga bagian dari yang sudah memberikan nilai-nilai kebaikan bagi mereka. Tetapi ya Bani Israel tetap melakukan kejahatan. Ya.
Ini rodanna lakumul karata alaihim wa amdanakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Setelah mereka mendapatkan karunia, maka muncul ayat di sini ayat yang ketujuh, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau mereka berbuat baik sebenarnya sudah aman. Tapi karena mereka berbuat jahat, maka wa in ahsantum bala. Kalau mereka berbuat jahat ya risiko. Apa risikonya? Fa idza jaa wadul akhirah liyasujuhakum. Apabila mereka melakukan kejahatan, maka Allah turunkan, yaitu adab yang kedua. Apa itu adab kedua? Liyasujuhakum, untuk supaya mempermalukan gerak-gerik mereka, langkah mereka, kekuatan mereka dipermalukan oleh kelompok yang kedua ini. Kelompok yang kedua ini ada banyak tafsir juga. Kalau di tafsir yang saya lihat itu adalah lahirnya Rasulullah SAW, Raja Titus namanya, Raja Titus dari Romawi, ya, itu mereka memporak-porandakan Bani Israel pada saat itu. Ini pada ayat yang ketujuh, ya, faidza jaa wadul akhirah tadi itu, faidza wadul akhirah. Jadi ancaman yang kedua atau siksaan yang kedua. Ya. Kemudian ayat berikutnya di ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 ini asa rabbukum ayarhamakum. Allah menghendaki dengan adanya penyelesaian Bani Israil untuk supaya mereka kembali mendapat rahmat dari Allah, tidak harus berbuat lagi. Tetapi ternyata ada kalimat berikutnya, wa in uttum udna. Misalnya begini, ketika mereka sudah melakukan kejahatan yang kedua, maka sebenarnya tidak harus berbuat kejahatan lagi. Wa in uttum udna. Karena mereka berbuat kejahatan, maka didatangkan lagi, yaitu balasan bagi mereka, yaitu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ini menurut tafsir yang kedua. Jadi Nabi Muhammad SAW itu menjawab dari wa'in untum udna. Kalau mereka berbuat jahat, Allah firmankan, kami akan membalas kejahatan yang lebih dahsyat lagi. Wa'in untum udna. Karena mereka berbuat jahat, maka Rasulullah menyelesaikan Bani Israel. Dengan cara apa? Wahum sogirun. Mereka hina dina, karena Rasulullah SAW diutus di Madinah untuk menjadi nabi, rasul, dan penguasa atau pemimpin untuk bangsa-bangsa di dunia, yaitu adanya kerajaan Madinatul Rasul atau kota Madinatul Rasul. Jadi Nabi Muhammad SAW selain daripada Nabi dan Rasul juga punya Madinatul Rasul. Madinatul Rasul itu untuk seperti melakukan kesejahteraan dan pembinaan terhadap umat-umat lain. Jadi tidak hanya dakwah menyambut amal ma'ruf nahi munkar, tetapi juga memberi kesejahteraan. Itulah Rasulullah ketika ada di Madinah. Makanya dibuat ada disebut konstitusi Madinah. Piagam Madinah ada 47 pasal. 23 untuk internal umat Islam, 24 untuk mengantisipasi kehidupan Yahudi waktu itu. Yang disebut Bani Israil Yahudi. Karena memang hanya 2 kali tadi berbuat kejahatannya. Kali ketiga kali sudah habis mereka. Terutama dihabiskan yaitu Rasulullah SAW, dan dibuat malu mereka, yaitu seluruh Bani Israel atau Yahudi, supaya membayar pajak dan supaya taat kepada aturan Rasulullah SAW. Ini kalimat wa'id untuk udna menarik memang. Kalau mereka berbuat jahat, maka kami akan datangkan, yaitu balasan berikutnya. Setelah Rasulullah wafat, seharusnya mereka kan tidak melakukan pelanggaran, tetapi diabadikan di Al-Quran, fabima naqdihim mitsaqahum. Dengan sebab mereka memang selalu membuat perjanjian, merubah perjanjian, maka la'anna, kami akan mengutuk mereka. Jadi dikutuknya mereka sebab selalu bima naqdihim mitsaqahum. Karakter mereka selain berbuat jahat dan berbuat durjana, juga selalu merubah janji. Perjanjian yang sudah disepakati seperti tahun 1990-an itu Hebron, padahal perjanjian sudah sepakati. Lebih jahat lagi ketika sekarang. Sekarang itu sebetulnya Hamas menyerang Baraka, itu kan di surat Al-Hajj ayat 39. Udzina lil ladzina amanu qutilu bi annahum dzulimu. Boleh umat Islam menyerang ke orang kafir kalau sudah dizalimi. Jadi bukan Hamas menyerang ke Tel Aviv tadi itu penyerangan seperti impunan PBB atau orang-orang Amerika Serikat. Justru mereka dihina-hina dan disakiti, dibunuh, dibantai tanpa alasan. Sebab karakter mereka yaqtul anbiya bil haq, membunuh nabi tanpa alasan. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, 70.000 dibunuh, bahkan Nabi Isa pun rencana dibunuh oleh mereka. Siapa yang rencana dibunuh? Nabi Isa itu, yaitu oleh mereka, oleh Yahudi, oleh Bani Israel. Padahal Bani Israel itu keturunan Yakub. Sebenarnya tidak boleh mengatakan
Israel. Israel itu Yakub. Ada dua pengertian. Isra itu pergi, dakwah. El malam itu Israel, bahasa Ibrani. Ada Isra itu abdun, el Allah. Jadi sebenarnya Israel itu hamba Allah. Mereka bukan hamba Allah. Kalau minggu lalu saya sampaikan, ya Hizbus Syayatin, gitu kan. Kalau Hizbullah artinya taat kepada Tuhan Allah, itu Hizbullah. Jadi Israel itu dalam pengertian bahasa artinya hamba Allah. Tapi kenyataannya kan mereka bukan seperti hamba Allah. Insya Allah minggu depan kita selesaikan. Ya, apa itu pengertian hamba Allah dan hamba Rahman. Baik, saya kira ini menarik sejarah. Kenapa? Karena setelah mereka melakukan kejahatan, maka Abu Bakar Siddiq tidak banyak menyelesaikan masa itu. Tetapi begitu Umar bin Khattab yang kedua bisa dapat menyelesaikan Bani Israel. Kenapa? Karena wilayah yang dikuasai oleh Umar bin Khattab sudah sampai ke Syam atau Palestina. Dan sudah sampai ke timur jauh. Inilah kekuasaan Umar bin Khattab. Sehingga begitu datang Umar bin Khattab yaitu ke Palestina atau ke Syam waktu itu menyelesaikan persoalan dengan cara damai. Tidak seperti diinformasikan bahwa radikalisme itu kena dari Umar bin Khattab membantai Yahudi. Tidak. Saya sudah sampaikan 2-3 bulan lalu. Umar bin Khattab menyelesaikan melalui konsep Rasul, yaitu ada konstitusi, ada perjanjian-perjanjian yang harus ditandatangani oleh mereka. Di antaranya itu perjanjian masalah ziroah. Jadi mereka itu bertanam di kaum muslimin, kemudian ada janji, ada waktu yang ditentukan. Habis waktu ya selesai. Tidak kemudian ya semaunya, kontraknya begitu. Jadi Umar bin Khattab membuat perjanjian, itu salah satu strategi. Ketika sudah diberi perjanjian yang ketat oleh Umar bin Khattab. Ini salah satu cara untuk Umar bin Khattab menyelesaikan dengan mereka. Sehingga dibuat perjanjian di Yerusalem. Siapa yang mewakili dari mereka? Yang mereka ada Soekartianus namanya. Ya, Soekartianus ini adalah perwakilan dari mereka untuk menandatangani dengan Umar bin Khattab. Selesai perjanjian, maka kemudian mereka tidak punya apa di antara satu perjanjiannya. Salah satu perjanjiannya, seluruh orang-orang yang ada di Syam atau Palestina atau di Yerusalem harus ikut kepada aturan yang dibawa oleh Umar bin Khattab. Barang siapa yang tidak ikut aturan, berarti mereka kena sanksi. Kita kenal Umar bin Khattab begitu tegas kalau ada pelanggaran-pelanggaran dari pihak manapun. Jangan pun Yahudi. Umat Islam kalau melanggar peraturan, pedang ukuran. Itu Umar bin Khattab. Jadi saya kira ini kekerasan Umar bin Khattab ya bukan hanya kepada Yahudi, Muslim pun ditengok keras. Seperti yang sudah saya sampaikan. Ya. Nah ini perjanjian inilah dilanggar oleh mereka. Sesungguhnya kalau mereka tidak ada ayat ini sebenarnya tidak akan terjadi, Pak. Ada wa'in untubunna, karena memang karakternya tadi merubah janji dan karakternya jahat. Beres Umar bin Khattab, kita kenal siapa yang menguasai berikutnya, mengirim 6.000 pasukan dan menyerang kepada orang-orang yang durjana di Yerusalem pada saat itu. Itu ternyata adalah Salahuddin al-Ayyubi. Salahuddin al-Ayyubi adalah yang pertama mendeklarasikan adanya peringatan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Salahuddin al-Ayyubi mendapat kepercayaan dari umat Islam, yaitu ditetapkan hari Jumat tanggal 27 Rajab. Itulah Salahuddin al-Ayyubi diangkat oleh umat Islam sebagai wakil umat Islam untuk menyelesaikan persoalan Palestina. Dan aku sombong, setelah selesai al-Ayyubi ini kan masih terjadi terus. Inilah karakter Yahudi, sehingga kalau kita lihat hadis siapa yang bisa menyelesaikan, sesuai siapa, kita lihat hadis lain. Hadis lain nanti setelah Salahuddin al-Ayyubi, dan bahkan kalau kita lihat Turki Utsmani jatuh 1924, ini adalah pihak-pihak mereka yang memang untuk mengsekuler umat Islam. Lagi-lagi sering terjadi. Apakah akan selesai oleh Hamas? Kalau menurut saya mudah-mudahan. Kalau tidak selesai, wa in udubunna itu Pak. Wa in udubunna, memang kalau tidak selesai sekarang dengan Hamas, katakanlah ya mereka tetap durjana dan mungkin ada gencatan senjata. Lalu saat ini kemenangan ada di pihak Israel atau Zionis. Nah, ya berarti unna kan? Nanti kita harus unna. Unna itu apa? Kita harus melawan mereka itu.
In untum, kalau mereka kembali berbuat jahat setelah sekarang perang terjadi 2003, mungkin 2004 setelah, maka kita harus melakukan upaya untuk menyerang mereka. Saya ini Quran. Sekali lagi, jadi wa in untum kau jual kami borong. Nah, jadi saya kira harus berani umat Islam itu. Bapak hari semua, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetapi yang jelas ujungnya di sini, wa in untum wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Memang ujungnya Allah sudah menyediakan tempat yang paling jelek di akhirat, itu jahanam. Itu lil kafirin. Saya lihat ini adalah khusus untuk orang-orang Bani Israel yang durjana, punya dua sifat tadi, urwan kabiro, sombong dan angkuh, dan kedua suka merubah janji. Ini surat Al-Isra ayat 8. Lalu sikap kita bagaimana sekarang? Bapak kalau disuruh sekarang ke sana angkat senjata, saya kira ada yang berangkat, ada yang mungkin ragu-ragu. Apa saya berangkat Pak Ustadz, Pak Kiai? Kalau ragu Bapak sekarang angkat tangan aja. Minimal jamaah dan saya harus ada di pihak mana saya ada. Jangan sampai orang lain sudah pergi, ya saya tidak bisa memberi apa-apa. Mudah-mudahan yang ngajak kepada Bapak, mari kita doakan. Pertama, doakan umat Islam dimanapun diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya umat Islam yang ada di jalur Gaza atau di Palestina. Dan yang kedua, mudah-mudahan seluruh musuh-musuh Allah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya Zionis yang menyerang tapi merampas hak orang lain, merampas hak orang Bani Israel di Gaza atau di Palestina. Mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau nyuruh dulu ke bapak-bapak baca surah Al-Fil, Pak. Saya baca surah Al-Fil, kemudian nanti dilanjutkan dengan doa hisib. Ya, surah Al-Fil dulu baca. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababir tarmihim bihijaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfim ma'kul. Ini kisah ketika Nabi Muhammad SAW, Ka'bah itu akan diserang oleh Ashabul Fil. Kemudian Allah mengutus burung ababil dan dihancurkan Ashabul Fil dan selamat Ka'bah sampai sekarang. Ini saya lihat dalam berbagai tafsir, Ka'bah akan selalu dijamin. Makanya tadi ada yang tertinggal sebenarnya dalam prediksi mereka, katanya umat Islam juga bakal dua buat kerusakan. Satu, menurut mereka ketika umat Islam dijajah oleh Mongol, ya, kemudian dijajah oleh Romawi. Tapi kita ketika dijajah Romawi dan Mongol tidak sampai ke Masjidil Haram, itu Pak. Sehingga mereka itu dohiron wa batinan. Kita alhamdulillah Pak, ya, hanya dohiron saja. Kalau toh kita tadi prediksi mereka dikalahkannya hanya dohiron saja. Mari kita baca doanya. Mau bareng Pak? Allahumma ya Allah, ya Allah, if'al bi'a'daina adaika ada'il muslimin al-yahudu kama fa'alta bi ashabil fil waj'al kaidahum ka kaidi ashabil fil wa arsil alaihim tayran ka tayri ashabil fil tarmihim 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 bihijaratin min sijil kasbi makul. Ya Allah, selesaikanlah musuhku, musuh kami, musuh engkau, musuh umat Islam, yaitu Zionis yang ada di Israel. Sebagaimana engkau telah menyelesaikan Ashabul Fil. Waj'al kaidahum, ya Allah, jadikanlah tipu daya mereka, ucapan mereka, keganasan mereka, kebiadaban mereka, kakaida Ashabul Fil, sebagaimana kau menyelesaikan tipu daya keganasan Ashabul Fil yang akan menyerang Ka'bah. Wa arsil alaihim, ya Allah, utuslah, turunkanlah kepada Bani Israel tayron ababil, yaitu burung yang ababil, sebagaimana engkau telah menyelesaikan Ashabul Fil dengan burung yang datang di neraka melempari mereka.
Ya Allah, lempari mereka dengan tayran ababil. Lempari mereka dengan tayran ababil. Lempari mereka dengan burung ababil. Lempari mereka dengan burung ababil. Ya Allah, lempari mereka dengan burung ababil. Lempari mereka dengan burung ababil. Bihijarati min sijil, dengan batu yang panas datang dari api neraka. Hancurlah mereka, hancurkanlah ya Allah mereka. Faja'alhum kasbi makul, dan jadilah mereka seperti debu yang berantakan. Ya Allah, a'izzal Islam wal muslimin, muliakanlah umat Islam dan Islamnya jaya. Allahumma bihaqi suratul fil, ya Allah, dengan kebenaran surah Al-Fil, wa qaul haqqul munazzal ala sayyidina Muhammad, dan kebenaran ayat-ayatmu yang turun ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damir a'daika, ya Allah, hancurkanlah musuh engkau, musuh umat Islam, musuh semua umat Islam di dunia, musuh orang-orang muslim di Palestina. Hancurkanlah mereka. Wa adana kama dama'ta ashabil fil, sebagaimana engkau telah menghancurkan ashabil fil. Allahumma badil syamlahum, ya Allah, porak-porandakanlah tujuan mereka. Wa aqli adadahum, sedikitkanlah jumlah mereka. Wa badil syamlahum, ya Allah, berikanlah siksa kepada mereka, siksa yang sekuat-kuatnya. Engkau yang Maha Pengampun, Maha Pengawas. Ampunilah kami, awasi umat-umat Islam yang ada di Palestina. Jangan sampai mereka yang kalahkan oleh Bani Israel. Mereka adalah hamba-hambamu yang beribadah. Mereka adalah umat Islam yang sedang menunaikan ibadah kepada Engkau. Ya Allah, hancurkanlah Bani Israel yang mengganggu keutuhan dan kehancuran umat Islam di dunia. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.